Shalom semuanya. Shalom. Kurang semangat. Sekali lagi. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Luar biasa. Kakak percaya, kakak yakin kalian semua kabarnya baik. Semuanya sehat dan bersuka cita, amin. Oke, saat ini kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau menyembah, kita mau memuji Tuhan. Kita mau berikan hati kita. Kita mau ketuk pintu Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memberikan sikap terbaik kita. Adik-adik harus sungguh-sungguh kasih lihat sama Tuhan. Kalau adik-adik tuh mau sungguh-sungguh datang sama, mau menyembah Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, mau mengagungkan nama Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap kasih Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus gak pernah ninggalin kita. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Setiap kita panggil Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia datang kepada kita. Dia menjawab setiap doa kita, setiap keinginan kita. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan cukupkan. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kami mau datang kepadamu Bapa. Kami mau katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Lebih sungguh lagi adik-adik, katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami ada Tuhan, sebagaimana ada Tuhan itu karena berkat Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu sempurna untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memuji Tuhan, kami akan memuliakan Tuhan. Tuhan yang mengurapi setiap kami, Tuhan yang memberikan puji-pujian penyembahan untuk setiap kami. Setiap anak-anak Tuhan dipenuhi Roh-Mu yang kudus Bapa, agar setiap anak penuh dengan sukacita, penuh dengan damai yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami saat ini hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, Kak Dwi mau sapa dulu adik-adik semuanya. Harus semangat ya. Sebelumnya Kak Dwi mau undang kalian bangkit berdiri dulu, semuanya berdiri. Gak ada yang duduk, kita mau memuji Tuhan, kita mau menari buat Tuhan, kita mau melompat buat Tuhan. Semuanya nyanyi dan harus menari dan harus pakai gerakan ya. Oke? Semuanya sudah bangkit berdiri. Kak Dwi mau sapa, harus kenceng suaranya ya. Halo semuanya. Aduh kurang semangat. Halo semua. Lebih semangat lagi ya. Kak Dwi sapa shalom semuanya, oke? Yang kencang. Shalom semuanya. Oke, kita memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan itu gak ada yang lemas-lemas, gak ada yang bilang capek, gak ada yang bilang lelah. Semuanya harus semangat. Karena kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau angkat lagu pujian Jangan Lelah. Katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih semangat lagi, katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Belum lelah kan? Kamu puji Tuhan, jangan lelah. Adik-adik belum lelah kan? Kita masih mau angkat satu pujian lagi, serukan nama Tuhan. Berarti suaranya harus kencang, semua harus pakai gerakan. Serukan namanya. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Lebih semangat lagi adik-adik. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih adik-adik, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahan ya. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kasih yang terbaik dari apa yang kalian punya. Memberikan dengan sukacita, dengan ikhlas, hanya untuk Tuhan Yesus ya. Sambil persembahan diberikan, kita mau angkat lagu pujian, Jangan Lelah. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah
siap dibangun di atas dasar iman. Oke, kita sudah memberikan persembahan. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan, untuk kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kami memberikan persembahan karena kami mengasihi Engkau Bapa. Kami mau memberikan sebagian dari apa yang kami punya, kami memberikan dengan sukacita. Kami percaya berkat Tuhan akan melimpah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan akan tidak akan pernah membiarkan kami kelaparan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami hanya kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan hanya untuk pelayanan, memuji dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah memberikan persembahan. Saat ini, saatnya kita mau datang sama Tuhan. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dulu. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita agar setiap kita bisa lebih fokus mendengarkan setiap firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau kasih tahu sama Tuhan kalau kita rindu sama Tuhan. Kita mau kasih segenap hati kita sama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Kita mau katakan inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ku memujamu, ya Allahku. Kami mau berikan hati kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Lebih sungguh lagi katakan inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku Tuhan, seluruh jiwaku memujimu. Ku menyembah, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku,
hatiku lebih sungguh lagi Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya untukmu Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Oh, kami sembah, kami puji Kau Tuhan, kami agungkan Raja segala raja, Allah yang baik, Bapa yang kekal. Oh, oh, haleluya, glory bagimu, kami sembah, kami tinggikan Raja segala raja. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Yesusku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik. Semua dalam keadaan sehat kan? Sama seperti Katiar di sini sehat, adik-adik juga di rumah. Katiar berdoa semua dalam keadaan sehat. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua siap? Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Adik-adik boleh ikuti doa Katiar di rumah ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus memberikan kami pengertian untuk setiap firman yang akan kami renungkan hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa yang mencoba mencuri benih-benih firman Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin.
Ya, adik-adik sudah siap belajar firman Tuhan? Yang pegang Alkitab, adik-adik boleh siapkan. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-30. Kisah Rasul 4 ayat yang pertama sampai yang ke-30. Adik-adik boleh buka. Kisah Rasul di perjanjian apa? Iya betul, di perjanjian baru. Buka ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 30. Ya, sudah semua? Adik-adik boleh taruh pita di tengah-tengah pembacaan kita tadi, Kisah Rasul 4. Adik-adik boleh tutup. Sekarang adik-adik perhatikan, Katiar akan sampaikan firman Tuhan. Katiar akan jelaskan, Katiar akan memberitahukan adik-adik semua. Nah, adik-adik siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Iya, tentang Petrus. Adik-adik tahu ya, tentang Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Menyembuhkan orang lumpuh yang sudah lumpuh sejak dia lahir. Kenapa Petrus bisa? Karena dia mendoakan orang lumpuh ini di dalam nama Yesus. Petrus bilang berdiri, berjalanlah, dia berjalan. Nah adik-adik, ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan, mendoakan orang yang lumpuh ini, menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang banyak, ada banyak orang juga yang bertobat. Setelah Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu di dalam nama Yesus, dia menceritakan, dia pergi kemana-mana, dia sampaikan kepada orang-orang banyak tentang kesembuhan, tentang mujizat yang dilakukan oleh dalam nama Tuhan Yesus. Nah hari itu juga ada banyak orang-orang yang bertobat. Petrus menceritakan kepada orang banyak bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Tuhan Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus itu naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya. Lalu Petrus bilang sama orang-orang waktu itu, karena itu kita harus bertobat. Harus datang kepada Tuhan Yesus, harus minta ampun akan dosa-dosa yang kita lakukan, maka kamu akan diampuni. Itu yang Petrus sampaikan. Dia berjalan terus bersama dengan Yohanes untuk menyampaikan firman Tuhan. Tiba-tiba adik-adik, ketika Petrus sedang menyampaikan firman Tuhan bersama dengan Yohanes, datang pengawal-pengawal, datang imam-imam besar, datang kepala pengawal bait Allah untuk menangkap Yohanes dan Petrus. Mereka marah. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes memberitakan tentang nama Tuhan Yesus. Nah, imam-imam besar itu takut kalau nanti orang-orang Israel akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Petrus dan Yohanes ditangkap. Dia dibawa ke bait Allah. Dia dibawa, dihadapkan ke depan imam-imam besar, Hanas dan Kayafas. Kemudian dipanggil. Dan Petrus bersama dengan Yohanes mulai disidang. Mereka tanya, Petrus, dengan kuasa mana dan dalam nama siapa kamu melakukan semua mujizat? Imam-imam bertanya kepada Petrus. Lalu Petrus bilang sama mereka, kamu sudah tahu, orang-orang Israel juga sudah tahu bahwa ketika saya melakukan mujizat, ketika saya orang lumpuh disembuhkan, saya lakukan itu di dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Yesus yang kamu sudah salibkan itu, Yesus yang bangkit pada hari ketiga. Dan semua imam-imam kepala mendengar jawaban Petrus itu, menjadi diam. Dalam nama Tuhan Yesus itu, maka orang yang lumpuh ini bisa berjalan, bisa sehat lagi. Mereka semua terdiam, imam-imam kepala, imam-imam besar, kepala pengawal bait Allah, mereka diam. Lalu Petrus sampaikan lagi. Firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya manusia, yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Petrus bilang, hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan manusia.
Imam-imam besar itu semakin marah mendengar Petrus berani sekali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Imam-imam besar itu semakin marah karena Petrus dengan lantang, dengan berani menyatakan bahwa nama Yesus itu berkuasa. Kemudian Petrus dan Yohanes disuruh keluar. Petrus dibawa keluar oleh para pengawal-pengawal dan imam-imam besar mulai berdiskusi. Bagaimana ini? Bagaimana? Karena Petrus berani sekali untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana kalau kita hukum Petrus dan Yohanes, nanti orang-orang yang percaya akan marah kepada kita. Imam-imam besar itu mulai bingung. Imam-imam besar itu mulai pusing, bagaimana ini ya? Bagaimana nanti kalau kita hukum Petrus dan Yohanes, mereka akan masyarakat akan marah sama kita. Setelah mereka mengambil keputusan adik-adik, akhirnya Petrus dan Yohanes dibawa kembali ke dalam. Panggil Petrus dan Yohanes. Kita akan sampaikan apa yang menjadi keputusan para imam-imam besar. Lalu akhirnya Petrus dan Yohanes dibawa lagi ke dalam. Imam-imam besar tidak berani menghukum Petrus dan Yohanes. Kenapa? Karena mereka takut masyarakat, orang-orang Israel yang sudah percaya, orang yang sudah disembuhkan, orang yang sudah mengalami mujizat menjadi marah kepada imam-imam besar. Akhirnya imam-imam besar bilang kepada Petrus dan Yohanes. Mereka mengancam Petrus dan Yohanes. Mereka bilang, pokoknya mulai hari ini kalian tidak boleh menceritakan tentang nama Yesus kepada siapapun juga. Nanti kalau misalnya kalian sampaikan, kalian akan ditangkap. Jadi mulai hari ini tidak boleh lagi menceritakan tentang nama Yesus kepada orang banyak. Tapi Petrus tidak takut adik-adik. Mereka bilang, silahkan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Jadi Petrus bilang, saya tidak takut, saya akan taat kepada Allah, bukan taat kepada kamu. Petrus jawab seperti itu adik-adik. Lalu Petrus bilang, kami akan tetap menceritakan tentang nama Yesus kepada orang banyak. Kami akan tetap menceritakan apa yang kami lihat dan kami dengar tentang Tuhan Yesus. Dia sampaikan itu kepada semua imam-imam kepala pada saat itu adik-adik dengan berani karena Roh Kudus ada di dalam dirinya. Mendengar jawaban Petrus, imam kepala, para pengawal-pengawal itu menjadi sangat marah. Menjadi sangat marah. Mereka terus mengancam Petrus untuk tidak menceritakan tentang nama Yesus. Tapi hari itu para imam dan para pengawal bait Allah tidak menangkap, tidak menahan Petrus dan Yohanes karena mereka takut kepada orang banyak. Mereka dilepaskan adik-adik. Akhirnya mereka dilepaskan dan mereka meninggalkan bait Allah. Ketika Petrus dan Yohanes sudah dilepaskan oleh para imam besar, mereka pergi. Ya, adik-adik, mereka pergi ke teman-teman mereka. Mereka berkumpul di sebuah rumah. Mereka sampaikan, teman-teman, tadi saya ditangkap oleh imam-imam besar. Mereka melarang kita untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Nah, murid-murid yang lain, termasuk Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain tidak menjadi marah adik-adik. Apa yang mereka lakukan ketika mereka mendengar apa yang disampaikan Petrus, mereka berdoa. Lihat, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka mengagungkan Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan supaya mereka diberikan kekuatan, mereka tetap diberikan keberanian, mereka dijaga, mereka dilindungi ketika mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka terus memuji Tuhan dengan semangat sekalipun Petrus dan Yohanes mengalami ancaman. Apa yang terjadi ketika mereka berdoa? Tempat di mana mereka berdoa itu berguncang adik-adik. Mengapa berguncang?
dan mereka semua itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan mengurapi mereka dengan Roh Kudus sehingga tempat itu berguncang dan mereka mengalami sukacita. Mulai hari itu mereka memiliki keberanian. Mereka tidak takut lagi untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Kuasa doa, doa-doa yang mereka naikkan, doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan Yesus dijawab. Tuhan mengurapi semua murid-murid hari itu dengan kuasa Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita sudah belajar dari Petrus dan Yohanes. Sekalipun mereka mengalami yang namanya ancaman, mereka dilarang oleh imam-imam kepala karena imam-imam kepala itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena imam-imam kepala itu tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka melihat bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh, bagaimana Petrus dan Yohanes melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka takut kalau orang-orang Israel yang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka nggak bisa lakukan apa-apa, mereka hanya bisa mengancam Petrus dan Yohanes untuk tidak lagi menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, melalui doa, tadi kita lihat ya adik-adik, Petrus dan murid-murid tidak marah. Mereka tidak marah-marah, mereka tidak samperin itu imam-imam kepala terus mereka marah-marah. Tapi yang mereka lakukan apa? Mereka berdoa, mereka mendoakan. Mereka berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberikan mereka kekuatan, mereka diberikan keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan dan Tuhan menjawab. Roh Kudus ada di dalam diri mereka semua. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka bersukacita. Mereka punya keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik juga, hari ini kita belajar. Ya adik-adik dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita akan diselamatkan. Firman Tuhan katakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Adik-adik dan Katiar percaya kepada Yesus dan kita harus percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Ingat. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memberikan kita keberanian. Roh Kudus itu akan memberikan kita keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus itu akan memberikan sukacita. Roh Kudus itu akan memberikan kita damai sejahtera. Apa yang harus kita lakukan? Harus berdoa. Jadi ketika adik-adik merasa sedih, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Ketika kita mau ulangan, aduh takut nih nilai saya nggak bagus. Sebelum belajar ingat kita harus berdoa. Tuhan akan memberikan kemampuan. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini akan memberikan kita kemampuan untuk mengingat setiap pelajaran yang sudah kita pelajari. Tapi ingat, bukan hanya berdoa, ya, berdoa tapi juga harus belajar. Ingat berdoa. Ketika kita sakit, ketika mama kita sakit, ketika adik kita sakit, ketika kakak kita sakit, opung, oma atau siapapun orang-orang di sekitar kita yang kita tahu oh lagi sakit, mari kita bawa mereka dalam doa. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Berdoa dengan penuh iman. Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Karena Yesus mendengar doa kita dan pasti Tuhan akan mendengar dan akan menjawab doa-doa kita. Ingat adik-adik, kita harus selalu berdoa. Karena doa itu ada kuasa yang besar. Karena di dalam doa itu ada kuasa yang besar. Siapa yang melakukannya? Tuhan Yesus. Makanya berdoa di dalam nama Yesus yang penuh kuasa itu. Seperti Petrus dan murid-murid yang lain melakukan mujizat bukan karena Petrus bisa. Orang lumpuh itu disembuhkan bukan karena Petrus tapi di dalam nama Yesus. Karena kuasa Yesus maka orang lumpuh itu sembuh. Begitu juga dengan adik-adik dan Katiar. Ketika kita berdoa di dalam nama Yesus. Maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan.
Jadi pelajaran hari ini buat kita, mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi juga hari ini kita belajar, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, kita harus berdoa dengan iman. Iman itu artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus menjawab doa-doa kita. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita selalu berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Matius. Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Sudah? Adik-adik boleh buka Alkitab. Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Katiar baca, nanti adik-adik perhatikan ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Lihat adik-adik, boleh lihat Katiar sekarang. Mintalah, minta ya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Yuk sekali lagi ikuti Katiar. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ulangi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, gerak aja sudah tahu deh? Sudah tahu anak-anak semua di rumah? Kalau belum perhatikan. Yuk, minta ya, dari mulai minta. 1, 2, 3. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu pesannya Tuhan Yesus. Jadi kalau adik mau apa-apa, minta. Mintanya sama siapa? Mintanya sama Tuhan Yesus. Ya, mintanya sama Tuhan Yesus dan Tuhan bilang, kamu akan diberi. Itu pesan Tuhan Yesus buat kita, buat Katiar, tapi juga buat adik-adik di rumah. Jadi apapun yang adik-adik mau, apapun yang adik-adik alami, berdoa. Berdoa dengan penuh iman, bahwa nanti Tuhan akan menjawab semua doa-doa kita. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari anak-anak Tuhan. Suka berdoa, suka baca firman Tuhan, tapi juga suka berdoa. Ya semua tutup mata. Semua tutup mata, lipat tangan. Kalau ada di antara adik-adik yang sakit, yang mamanya sakit, atau siapapun yang sakit, adik-adik boleh berdoa. Ambil waktu, silahkan berdoa. Katakan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Mari kita mendoakan semua keluarga kita, doakan hamba-hamba Tuhan, doakan teman-teman kita yang mungkin kita nggak bisa ketemu tapi kita tahu mereka. Mari berdoa. Berdoa untuk mereka dan Tuhan akan menjawab. Ya, semua lipat tangan, tutup mata, Katiar akan pimpin. Adik boleh berdoa di rumah masing-masing. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari, kami renungkan pada pagi hari ini. Kami belajar dari Petrus, Yohanes dan semua murid-murid. Mereka menaikkan doa dengan penuh iman kepada Tuhan sehingga mereka dapat dengan berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena Roh Kudus ada di dalam diri mereka. Pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak yang ada di rumah. Roh Kudus tercurah bagi mereka. Pengurapan Tuhan ada pada mereka sehingga semua anak-anak Tuhan pun memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka juga memiliki keberanian, mereka punya kerinduan untuk menaikkan setiap doa-doa bagi keluarga mereka, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi siapapun yang mereka kenal.
Tuhan Yesus menolong setiap anak-anak yang ada di rumah. Tuhan memberkati kedua orang tua mereka dalam semua pekerjaan usaha yang mereka lakukan, dalam semua pergumulan kehidupan mereka. Berkat-berkat Tuhan tercurah bagi semua orang tua, bagi anak-anak kami yang ada di rumah. Mereka yang akan naik ke kelas yang baru, mereka yang akan masuk ke sekolah yang baru, baik SD, SMP, TK, SMA. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka semua. Sekolah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi anak-anak kami. Semua biaya-biaya yang dibutuhkan, Tuhan menolong, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya di dalam nama Yesus. Kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan, perlindungan daripada Roh Kudus melingkupi semua anak-anak kami. Mereka semua terhindar dari segala sakit penyakit, dari segala hal-hal yang jahat dalam kehidupan mereka. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan melingkupi semua anak-anak, semua orang tua yang ada di rumah. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja di dalam hati semua anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini yang boleh kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.